sore buat teman-teman. Ini kali ini kita mau nyore ya. Mau I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full kita of mau jealousy. ngabuburit. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put it to the test. Ngabuburit sore-sore. I'ma make it one day. Call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie. Ya buat teman-teman juga ya yang jalan puasa, semoga bisa sampai akhir, tutup sampai akhir lah ya. Saya sampai akhir. Ini aku mau sedikit sharing aja dia. Sharing soal motor nih yang aku pakai R15 V2. Jadi aku sempat ini ngalamin kendala kemarin kan, waktu ke Tenggarong. Motor ini trouble di jalan, dia macet. Awalnya di penyeberangan kapal tuh, itu tuh udah macet motor ini. Tapi waktu itu aku mikirnya itu sikringnya ya, bagian sikring. Soalnya kalau di starter itu kayak kehabisan aki motor ini, kayak kehabisan aki. Tapi jadi waktu itu ceritanya aku langsung nelpon temenku, kebetulan dia anak bengkel. Aku minta tolong bawakan sikring yang 15 atau 20 ampere gitu, lupa. Dibawakan sama dia sikringnya, bisa hidup. Habis itu motornya, habis motor ini hidup, akhirnya tetap lanjut lah kita. Terus gak lama kita putar balik aja ya. Udah sampai sini aja kita jalan-jalannya, sambil aku jelaskan. Terus gak lama nyampe di jalan, pas waktu aku mau ngambil uang di ATM, trouble lagi dia, gak mau di starter motor ini. Jadi depan ATM tuh ada bengkel kecil, tapi ya namanya bengkel udah di kota ya, masih kecil loh, kapal aja dibaiki. Aku bawalah ke situ, kebetulan kan dekat sama ATM juga, jadi kalau emang uang yang di dompetku kurang kan aku bisa narik. Aku bawa ke situ, terus tak jelaskan sama orangnya, sama mekaniknya, kalau motorku ini dia modelnya kalau di starter itu kayak apa namanya, kayak tidak kuat, kayak akinya mau habis. Padahal akinya itu nggak apa-apa, tapi ya namanya nggak tahu kan ya. Orangnya itu nawarin, orang mekanik bengkelnya itu nawarin ini akinya mas, katanya gitu. Katanya ini akinya mas, motornya sampean ini tadi dibawa berbet apa enggak mas. Orangnya malah tidak percaya, padahal aku yang bawa motor kok ya, malah powok kok mandah. Terus ya mau nggak mau ya, daripada nggak hidup kan ya, aku kira emang ya dia kan namanya mekanik ya, pasti tahu lah ya. Ya akhirnya tak ganti aki ini, tak ganti. Terus ya bisa hidup ya kan, normal kayak wis kayak ngene iki lah wisan ya, normal kayak gini. Aduh normal kayak gini. Habis itu udah sampai di pasar. Jadi gini, habis beli HP itu kan, kita aku starter masih bisa. Setelah aku bawa buat beli makan. Terus habis itu
kebelet gak ada WC di situ. Terus aku cari masjid, tuh sawah mantep ya. Terus aku cari masjid dapet. Gak lama dari belakang itu ada geber Ninja FI warna merah wes sama ceweknya wes lah. Kalau aku dewean kan tidak penak aku digeber tuh. Atene tak saingi kono 250 cc ini kene 150 di sini cuman yo masih apa kan berjuang, tapi itu mencoba kan, kita harus mencoba dulu. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu. Akhirnya ya aku sekalian tadi itu tuh, nyoba kira-kira motor ini masih macet apa enggak. Maksudku ya sekalian pompo aku di kota kan, alat lengkap di situ kalau mau bagi motor. Bahkan bengkel resminya Yamaha pun ada. Nah, selang habis aku dari WC, itu dari masjid, aku balik. Keadaan motor masih normal. Pas sudah deket sama tempat ini, aku makan sama temanku itu, bleret lagi dia, bleret pas di lampu sepedonya ini loh. Nah itu bleret. Jadi coba sama temanku di starter, bisa di starter, tapi paling jarak 200 meter itu motorku mati lagi. Jarak 200 meter motorku mati lagi. Pas matinya itu di lampu merah. Payo. Kayak banyak banget orang di situ. Yo, sing pacaran, sing jalan-jalan. Banyak banget. Nggak lama dibaiki, utik sendiri nggak bisa. Mau nggak mau nyewa, akhirnya kita nyewa hotel. Yo kamar lah, gak usah hotel lah ya, terlalu piye lah di rumah nih hotel. Nyewa kamar pokoknya, nyewa kamar kelongan 300.000 berdua. Ya aku kan mikirnya karena udah malam ya, kayak ada orang resek waktu itu, orang minum. Jadi kita nggak usah mikir lama-lama lagi, langsung aja kita cari kamar. Habis cari kamar dapet, akhirnya tidur. Jelang paginya akhirnya bisa cari bengkel. Itu kayak posisi pagi itu posisinya itu hujan. Posisinya hujan, dorong motor, dengkul rasanya kayak hati copot. Jauh sekitar paling 100 meter lebih aku dorong motor ke bengkel itu. Terus di bengkel itu guys, aku udah ngarep motorku udah bakalan normal lagi kan, kayak biasa ya kan. Kan aku ndak tahu sih beli motor kayak gini ya baru ini. Jadi aku nggak tahu ngerawatnya itu, ya nggak tahu suku cadang part olinya itu yang kayak part orinya itu kayak apa. Ya pada akhirnya tanya kan, nyampe bengkel situ aku tanya, itu bengkelnya Yamaha juga, di Google Map Yamaha. Terus sampai di bengkel situ tanya lah akhirnya kan, kira-kira ini penyebabnya apa. Kemarin malam saya dibilang akinya, terus aki sudah diganti, akinya baru masih tetap ngedrop. Bagian apanya kan kita nggak tahu, jadi kita tanya sama mekaniknya. Terus tidak lama mekaniknya bilang kalau motorku ini bagian
kiproknya yang bermasalah, diganti ya kiproknya, ganti kiprok kalau nggak salah harga 315 ganti kiprok itu 315. Udah diganti kiproknya mau nyala, wes kayak normal lagi sudah ya, kayak awal tadi yang anu tadi apa namanya, kayak aki tadi normalnya kayak aki tadi. Terus habis itu ya tak bawa jalan sampai deket mau ke penyeberangan. Di situ motorku macet lagi, bingung pokoknya, macet lagi, tinggal ngopi, nelpon temen lagi. Posisinya kan masih pagi, pagi apa siang nggak salah, udah siang itu. Nelpon temanku, tak suruh bawa mobil, niatnya udah langsung mau dibawa pulang, tapi aku masih penasaran kira-kira itu penyakitnya itu apa. Kiprok udah baru gitu, terus aki baru ya. Tidak lama temanku datang dinaikkan ke mobil. Akhirnya aku ngajak balik lagi ke bengkel yang sama tadi. Terus aku bilang, aku kan nonton di YouTube juga kan ya, sekalinya banyak kejadian yang kayak gini, cuman dia beda. Emang ada yang kebetulan itu maksudnya alat itu yang harus diganti, ada yang enggak. Soalnya bingung kalau sudah masalah kelistrikan itu. Kayak mobilnya kuat ini, sabar sih ya, mobilnya tidak kuat iki. Tidak kuat ini, tulang punggung keluarga ya. Wah, maghrib jam piro ya, ini wes arep buka andane tekan omah. Nah lanjut nih mau ya, balik lagi ke situ. Aku minta ganti sepul yang orinya R15 V2 pokoknya. Di situ nggak ada suku cadangnya. Terus dia kayaknya itu ke tempat bengkel Yamaha, dicarikan, akhirnya ketemu. Tapi sampai sana juga tetap sama. Maksudnya alatnya itu udah dipasang tapi tetap sama. Pas dicek bagian aki kan, pakai apa namanya, alatnya warnanya kuning, terus biasanya buat ngecek listrik gitu loh. Avometer ya, avometer, dicek pakai avometer itu dia apa namanya, aki itu nggak mau ngisi, listrikannya tuh ada masalah, akinya nggak mau ngisi. Di situ udah habis-habisan aku, udah bayar ini kamar ya kan 300.000, terus ganti sepul itu sekitar 300-an juga ya. Lumayan ya, 320 gitu, nggak salah ya, 320. Ganti kiprok 315, ganti aki 250. Wah, habisnya lumayan bro. Nah itu juga belum bisa. Akhirnya karena kesorean kan, aku juga nggak enak sama temenku kan, karena kesorean. Jadi ya aku minta sama mekaniknya itu. Aku minta sama mekaniknya, tak suruh udah nggak usah dilanjuti mas, biar aku bawa pulang aja ini motor, mau tak baiki aja di SP ya kan. Kebetulan ada teman bapakku juga motor yang katanya tahu kelistrikan, dan bener dibaiki
akhirnya bisa. Dan masalahnya itu cuma satu, sebenarnya aku beli aki, beli sepul, beli kiprok peh itu udah salah. Emang aku ndak bilang kayak apa ya, namanya ya orang nggak tahu lah ya, orang itu banyak salahnya. Salah itu kan ya sifatnya manusia memang, tapi ya kita harus ngomong sama montirnya itu, ya jangan diam aja. Sekiranya kayak ada yang ganjel, mas coba itu periksa dulu mas coba ini periksa dulu mas, nah ya kan enak kan, ketahuan. Jadi apa penyakitnya itu ketahuan. Kita jangan langsung percaya aja kalau mas ini akinya mas ini sepulnya, mas ini kiproknya. Loh, acur cuk, acur duit entek cuk, umur kon balik ya. Akhirnya pas dibaiki itu ya cuman kiproknya doang. Aku juga heran loh, cuma kiproknya doang. Nah, di sini kesalahannya itu kiprok yang dipakai R15 punya aku ini sebelumnya udah dimodifikasi sama orangnya. Dia pakai kiprok punyanya Vixen, nggak tahu Vixen New atau Vixen apa itu. Dia pakai kiprok itu, aku gantilah ke kiprok ori, ganti ke kiprok ori, akhirnya normal. Aku belikan lagi apa tuh namanya, switch starter, tak belikan juga. Habis itu bayar itu, kalau misalnya tahu aku dari awal gak habis banyak. Ya mungkin buat sore hari ini cuman itu aja lah ya, sharing-sharingnya ya kan. Pokoknya kurang lebih ya. Kalau ada salah ya minta maaf, namanya juga manusia ya kan. Ya udah, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya guys ya. Selamat sore dan selamat berbuka.